Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang Access API di workshop pemrograman perangkat bergerak. Jadi API sendiri di sini adalah Application Programming Interface yang memungkinkan aplikasi Flutter kalian nanti berkomunikasi dengan server. Nah, yang biasanya digunakan itu ada function get, post, put or patch untuk memperbarui dan menghapus yaitu delete. Dalam Flutter, Access API umumnya menggunakan package HTTP atau DIO. Kalau HTTP sendiri ini paket resmi dari Dart untuk melakukan HTTP request dengan cara yang sangat sederhana seperti itu. Metode HTTP yang umum digunakan biasanya ini ada get, post, put atau patch, dan delete seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk langkah-langkah menggunakan API di Flutter di sini, yang pertama kalian tambahkan dulu package HTTP atau DIO pada file pubspec.yaml-nya. Kemudian buat fungsi untuk mengambil atau mengirimkan data ke API. Kemudian ada nanti siapkan penanganan error seperti timeout, koneksi gagal, atau data yang tidak ditemukan. Kemudian gunakan Future Builder atau State Management untuk menampilkan datanya di UI-nya. Struktur data API dalam Flutter. Nah, data biasanya dikirim dan diterima itu dalam format JSON. Jadi perlu adanya konversi data JSON ke dalam model Dart menggunakan JSON decode. Nah, bisa juga menggunakan from JSON dan to JSON dalam model class untuk mengelola datanya. Ini adalah referensinya untuk dokumentasi HTTP, DIO, dan Flutter API. Kayak guide-nya ada di sini, jadi bisa dibaca lebih lanjut di sini ya. Kemudian kita bahas tentang proyek yang dikerjakan pada minggu ini, yaitu membuat news app yang di situ nanti ada function untuk membaca API. Nah, inisialisasi proyeknya nanti kalian buat project baru, kemudian kalian daftar pada link berikut news app. Ini nanti kita akan ambil API-nya dari sini, kemudian buat file seperti berikut. Ada client.dart, detail news page, ada main, ada news page, ada respon artikel. Hasilnya nanti seperti ini. Jadi ada gambarnya, ada title-nya, ada autornya, terus ada date stamp, tanggalnya seperti itu. Ketika diklik nanti akan muncul detailnya seperti ini. Nah, nanti sebenarnya kan awalnya pasti yang di running kan yang main.dart ini, kemudian main.dart itu larinya nanti ke news page. Di news page ini nanti ada berkaitan dengan client.dart untuk kita uh, merequest API-nya, meminta data API-nya, kemudian nanti ada respon artikel di sini, file ini untuk kita membaca file hasil API-nya, kemudian nanti ada juga detail news page untuk kita bisa uh, tarik ke halaman yang ini, detail news page, seperti itu. Nah, itu kita punya 5 file.dart seperti ini untuk membuat news app. Oke, kita akan coba cek code-nya satu persatu. Oh ya, sebelum itu kalian juga silahkan install dependensi HTTP pada pubspec.yaml-nya. Jadi seperti ini, tinggal ditambahkan saja. Setelah itu, kalau sudah, nah oke, yang di sini kalian coba buat parse JSON untuk membaca API-nya pada bagian respon artikel. Jadi di file respon artikel kita mencoba membuat source code-nya dulu untuk membaca API-nya. Nanti kita minta data API-nya itu di file client.dart. Nah, ini kita buat untuk pembacaan API-nya sendiri. Nah, di sini ada fungsi-fungsi, ada banyak nih. Nah, ini sudah saya rincikan kira-kira secara garis besar itu fungsinya untuk apa aja gitu ya. Di sini ada fungsi respon artikel from JS. Nah, fungsi ini menerima data dalam bentuk string JSON dan mengubahnya dalam bentuk respon objek artikel akan lebih mudah digunakan pada program. Nah, ini ada di code-nya. Kemudian, kalau ini fungsi respon artikel
to JSON, ini berarti mengubah objek respon artikelnya kembali menjadi string JSON. Jadi kalau from JSON berarti dari JSON ke bentuk objek yang nanti bisa dibaca oleh UI-nya, oleh aplikasi kalian. Kalau yang to JSON berarti ini untuk mengubahnya menjadi string JSON lagi. Fungsinya kapan? Itu ketika kalian misalkan mengirimkan data dari aplikasi kalian ke API. Nah, itu kan uh, ke server. Nah, itu kan datanya harus berubah dalam bentuk JSON. Nah, itu kalian menggunakan response artikel to JSON itu. Kemudian di sini ada kelas respon artikel. Ini adalah template untuk yang berisi informasi tentang artikel-artikel berita. Ada 3 jenis. Di sini ada status, total result, sama artikelnya sendiri. Kemudian kalau status kan untuk status responnya oke atau ada atau tidak seperti itu. Terus kemudian ada jumlah artikelnya yang perlu dibaca itu ada berapa. Kemudian daftar artikel sendiri yang ditemukan. Nah, kemudian oke itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau yang ini from JSON yang di sini ini digunakan untuk membuat objek respon artikel dari data JSON yang diterima ini untuk mengonversi data statusnya, total result-nya, dan artikelnya, format yang dipakai, yang nantinya bisa dipakai dalam kode DAT seperti itu. Kalau yang to JSON ini untuk mengonversi objek, misalkan kalian mengirim balik data kalian ke server, nah itu menggunakan yang to JSON ini. Tapi kalau sebenarnya yang di praktikum hari ini itu hanya kita membaca datanya saja seperti itu. Nah, ini untuk di file respon artikel. Nah, sebenarnya masih ada lagi. Nah, kita lanjutkan di sini. Jadi di bagian bawah dari respon artikel tadi, jadi bawahnya source code tadi ada source code ini. Di sini ada kelas artikel. Kelas ini digunakan untuk merepresentasi data artikelnya yang bersih source, author, title, description, URL, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada konstruktornya seperti ini. Konstruktor ini untuk inisialisasi objek artikel dengan semua nilai yang dibutuhkan, seperti source-nya, author-nya, seperti itu. Kemudian di sini ada factory method. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengubah data JSON menjadi objek artikelnya. Jadi jika ada data yang hilang seperti ini, data yang hilang maka nanti uh, akan diberi nilai default, tidak ada author, tidak ada title seperti itu. Kemudian di sini ada metode JSON. Nah, ini untuk mengonversi objek artikel kembali ke format JSON. Nah, bisa digunakan untuk data yang mau dikirimkan ke server seperti itu atau yang ingin kalian simpan. Properti publish add ini nanti akan diubah menjadi format string, caranya seperti ini. Nah, nanti di bagian paling bawah lagi di respon artikel, jadi di respon artikel ini nanti kan ada 3 bagian ini nanti. Nah, paling bawah, nah ada source code ini. Nah, di sini ada class source. Nah, ini digunakan untuk merepresentasikan informasi tentang sumber artikel dan 2 propertinya, yaitu ID dan name-nya. Kemudian di sini juga ada konstruktor yang digunakan untuk membuat objek source-nya. Kalau yang factory method from JSON ini untuk mengkonversi data dari JSON yang didapatkan tadi ke source-nya gitu. Terus kalau to JSON ini sama, ini untuk kembali dari format aplikasi kalian untuk nanti berubah ke JSON agar bisa dikirim ke server seperti itu. Nah, ada 3 bagian yang dituliskan di file respond underscore artikel ini ya. Ada 3 bagian ini. Ini untuk membaca API-nya. Nah, setelah itu nanti kita akan sebenarnya mengambil datanya juga kan. Itu kita tadi nyiapin bacanya dulu. Nah, ini untuk source code ambil datanya. Nah, ambil datanya itu menggunakan file client.dat. Nah, source code-nya seperti ini. Nah, .convert ini kan ya library ya, digunakan untuk mengkonversi data dari JSON ke objek datanya ataupun sebaliknya kita pakai library ini. Terus kemudian kalau HTTP ini digunakan untuk melakukan permintaan HTTP ke server. Kemudian kalau respon artikel ini kan di sini ada kelas respon artikel dan artikel yang digunakan untuk memproses data yang diterima dari server. Data yang diterima dari server ini nanti diletakkan di sini seperti itu.
Kemudian di sini kan ada kelas klien, jadi kelas klien di sini nanti itu berfungsi untuk mengambil data artikel berisi dari API dan mengkonversinya menjadi objek artikel yang bisa digunakan dalam aplikasi. Kemudian ada fungsi fetch. Di sini ada fungsi fetch-nya. Fetch artikel menggunakan fungsi asinkronus yang mengembalikan daftar artikel atau di sini list artikelnya. Nah, di sini ada apa saja? Sebenarnya di sini ada URL API-nya. Ini mengembalikan artikel berita Indonesia yang didapatkan dari sini. Kemudian eh, permintaan HTTP-nya menggunakan HTTP GET untuk mengirimkan permintaan GET API dan mendapatkan responnya. Kemudian kita cek status. Jika respon dari server memiliki status kode 200 atau oke, maka data JSON akan diterima dan diproses lebih lanjut. Nah, terus kemudian di parse JSON ini menggunakan JSON decode untuk mengkonversi respon body berupa string JSON menjadi map. Kemudian respon artikel from JSON digunakan untuk mengkonversi map tersebut menjadi objek yang bisa dibaca di respon artikel yang berisi daftar artikel. Kemudian ini return artikelnya memberikan daftar artikel di dalam respon artikel. Kemudian di sini juga yang paling bawah ada exception handlingnya. Jadi jika status kodenya bukan 200, berarti misalkan ada permasalahan seperti itu, masih akan melempar exception dan mengirimkan pesan failed to load artikel seperti itu. Kemudian tadi udah selesai ya. Di klien itu hanya ini saja source code-nya. Jadi tadi kita sudah membuat respon.artikel, ada 3 bagian source code. Di sini untuk klien ini hanya satu aja. Terus kemudian kita coba membuat full widget di news page. Jadi kalian masuk ke file news page. Ini adalah widget stateful yang artinya UI-nya nanti bisa berubah seiring waktu ya. Nah, create state ini untuk membuat objeknya. Objek news page state yang mengatur keadaan widgetnya nanti. Kemudian kalau news page state ada tempat untuk mendefinisikan UI-nya dan build ini digunakan untuk membangun tampilan halamannya. Nah, saat ini build-nya hanya menampilkan placeholder yang hanya memberikan placeholder sementara untuk UI-nya. Nanti kita isi di sini seperti itu. Nah, kita sudah membuat stateful widgetnya. Kemudian kita menambahkan code ini di atas sebelum widget build di news page-nya. Nah, sebelum kita mengisi widget build-nya, kita isi atasnya. Tadi kan kita sudah membuat stateful widget-nya. Nah, kita isi di bagian atasnya ini. Nah, oke, kalau dari atas kan pasti ini untuk mengimport Flutter material. Dart untuk membuat antarmuka UI-nya berbasis Flutter-nya. Terus kita mengimport juga file client karena di sini nanti ada kaitannya kita mengakses file client, mengambil data dari API-nya, kemudian file kita juga akan bersinggungan dengan file respon artikel.dart seperti itu untuk mendesain struktur data artikel itu seperti apa. Oke, di sini news page itu adalah stateful yang memungkinkan berarti ada perubahan. Kalau stateful berarti ada perubahan. Bisa memungkinkan ada perubahan di UI-nya. Kalau nggak ada berarti nanti kita menggunakan stateless seperti itu. Nah, kemudian create state memanggil newspage state untuk mengelola keadaan di newspage-nya. Terus di sini ada list artikel. Jadi di list artikel ini digunakan untuk menyimpan daftar artikelnya yang diambil dari API dan di sini kan ada variable is loading menandakan apakah datanya sedang dimuat. Nah, gitu. Awalnya nilainya false seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi untuk memanggil client fetch article untuk mengambil data dari artikel dari API. Kemudian setstate digunakan untuk memperbarui nilai is loading-nya agar UIN menunjukkan bahwa data sedang dimuat. Setelah data diterima, is loading diubah menjadi false yang menandakan bahwa data telah selesai dimuat. Kemudian ada init state. Kalau init state ini dipanggil saat pertama kali widget dibangun, di sini kita menggunakan get list article.
dipanggil untuk memulai mengambil data artikel saat halaman pertama kali muncul. Ini di news page. Nah, kemudian tadi kan di atasnya widget ya, di atasnya widget build, ini source code-nya, kemudian masih di file yang sama, newspage.dat, ini adalah konten dari source code yang ada di dalamnya widget build. Oke, di sini ada scaffold. Jadi scaffold di sini, ini struktur dasar untuk halaman layout, di mana seluruh UI akan diletakkan di situ, di scaffoldnya. Is loading, jika status penguatan is loading masih true, maka akan menampilkan. Kalau false, udah nggak nampilin lagi gitu ya, maksudnya. Terus habis itu ada circular progress indicator sebagai indikator pemuatan. Jadi akan menampilkan circular. Jadi ketika loadingnya masih true, dia itu akan menampilkan bahwa circular progress indikatornya itu masih berjalan seperti itu. Kalau sudah false, itu nanti malah keluar hasil artikelnya seperti itu. Kemudian data kosong, artikel empty, data kosong akan ditampilkan teks tidak ada data seperti itu. List view builder, nah jika ada artikel, maka di sini menampilkan daftar artikel menggunakan list view builder, di mana setiap artikel akan ditampilkan dalam bentuk card-card seperti itu. Di sini. Nah, setiap artikelnya dibungkus dalam card dengan margin dan sudut yang melengkung serta efek elevation untuk memberikan bayangan. Jadi semuanya nanti keluarnya akan sama sesuai card ini. Terus di situ nanti juga ada gesture detector untuk membungkus setiap artikel dalam gesture detector. Di sini dibungkus cardnya itu ada di dalam gesture detector. Jadi ini nanti akan dideteksi apa interaksinya di dalam setiap card tadi, setiap artikel tadi. Tuh. Kemudian di dalamnya ada clip rag dan image network. Ini untuk menampilkan gambar artikel yang ditampilkan pengguna. Tuh, dengan ada sudut melengkung di bagian atasnya. Seperti ini. Nah, di main.dart tinggal kita panggil aja. Jadi di sini ada fungsi mainnya, fungsi utama menjalankan aplikasi ini rootnya. Main app ini stateless widget sebagai aplikasi utamanya. Build method untuk membantu UI-nya, untuk mengembalikan material.app-nya. Kemudian ada material.app-nya. Ini menyusun aplikasi dengan material desain. Nah, di sini home-nya diatur ke news page. Maka dia ketika dijalankan root-nya akan lari ke file news page ini. Nah, hasilnya nanti sementara seperti ini. Yang muncul hanya gambar-gambarnya saja seperti ini. Selesai. Oke, kita sudah berhasil berarti mengakses API-nya dan kita mendapatkan gambarnya. Kemudian, kita tambahkan artikel.title-nya sesudah click di news page. Jadi kita editnya di news page.dat. Nah, kita tambahkan di sini agar hasilnya nanti seperti ini. Ada artikel titelnya muncul. Nah, click sendiri di sini widget yang digunakan untuk memotong tampilan anak widgetnya di dalam halaman ini, gambar ini dengan sudut yang melengkung. Pada kode ini hanya sudut atas kiri dan kanan yang dilengkungkan dengan radius 20. Nah, berradius ini menentukan seberapa besar kelengkungannya. Kalau child di sini, di dalam juga terdapat widget image network yang menampilkan gambar URL-nya yang diambil dari artikel.url to image. Kemudian ada image network menampilkan gambar dari URL yang diberikan. Terus ada lebar gambar, akan mengisi seluruh lebar kontainer. Lebarnya penuh dengan double infinity. Kemudian ada fit, mengatur gambar diubah ukurannya agar sesuai dengan ukuran kontainernya. Box fit cover ini memastikan gambarnya mengisi seluruh ruang yang tersedia namun menjaga proporsi gambar dan memotongnya jika perlu. Seperti itu. Nah, di sini juga ada padding. Nah, padding di sini widget yang memberikan jarak. Padding di sekitar kontennya. Nah, ini makanya ada jarak ya di antara kontennya. Kan kemarin yang di awal kita sudah belajar margin sama padding. Nah, di sini yang paddingnya ini
Ini memberi jarak 15 pixel. Kemudian di sini juga ada teks untuk menampilkan artikel title-nya. Kemudian ada ini stylenya, font size-nya 20, ketebalannya font weight-nya bold. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita ingin menambahkan footer-nya sudah artikel.title di news page-nya. Jadi sekarang ada autornya sama ini ada publish ad-nya, informasi tentang publish ad-nya. Jadi setelah tadi, jadi ini ada dua padding ya. Ini padding yang pertama. Nah, ini memberikan padding 15 pixel seluruh isinya. Kemudian di sini ada artikel the title yang tadi yang sudah kita buat, ada stylenya, ukuran fontnya 20, tebalnya bold seperti ini. Terus kemudian ada padding yang kedua. Nah, padding yang kedua ini sama, dia akan memberikan jarak sekitar 15 pixel seperti itu. Semua sisinya di sininya. Kemudian di sini row-nya ada expanded ini membungkus tag untuk menampilkan nama penulis artikel di artikel.author. Kemudian di sini ada teks penulisan gayanya apa, ini ukurannya kan 15, kemudian ini font weight-nya, kemudian ini teks untuk mengatur publish ad-nya di toString-nya. Ini ukurannya 15, color-nya seperti ini. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan tampilan seperti ini ketika di running dari hasil editing di file newspage loader-nya. Kemudian kita kan pengen menambahkan detail beritanya. Oke, kita melakukan perubahan, berarti di detail news page loader-nya isi seperti ini. Nah, setelah di sini ada detail news page. Ini stateless widget, jadi menerima objek artikel sebagai parameter. Nah, konstruktor, nah objek artikel ini digunakan untuk menampilkan detail artikelnya di halaman ini. Di sini sama, masih di sini ada scaffold-nya. Scaffold-nya digunakan untuk membuat struktur dasar halaman dengan elemen-elemen seperti upbar dan area utamanya. Kemudian ada upbar menampilkan aplikasi header-nya kan, header-nya namanya seperti itu. Kemudian ada list view di sini untuk memungkinkan daftar elemen yang dahulu itu ada apa aja sih, seperti itu. Di list view ini, terus kemudian di bagian ini nanti ada image-nya, ada image sama ada teks yang menampilkan gambar artikel, kemudian ada artikel description juga yang akan ditampilkan di detail news.page. Nah, nanti kita tambahkan navigator.push setelah gesture detector pada file newspage agar ketika diklik nanti dia akan berpindah ke file yang lain. Kemarin di pertemuan kemarin sudah diajarkan ya apa sih fungsinya yang navigator.push itu. Nah, kalau mau kembali ke slide sebelumnya, ke halaman sebelumnya itu bagaimana? Kemarin kan ada caranya juga. Nah, silakan diingat-ingat kembali seperti itu ya. Intinya di sini nanti di bagian atas kan pasti diimport semua ya untuk di newspage ini karena memang dia berrelasi dengan file-file yang file.dat yang lainnya. Nah, kalau gesture detector ini sendiri widget digunakan untuk interaksi pengguna seperti ketukan, geser, seperti itu mendeteksi elemen-elemennya seperti itu. Kalau on tap berarti ini ketika di tab seperti itu dipicu elemennya, kita mengetuk elemennya, kita akan melakukan navigasi ke halaman baru. Nah, kalau navigator.push ini fungsinya digunakan untuk berpindah ke halaman baru. Di sini navigasinya mengarah ke halaman detail news page. Nah, ini ke detail news page yang menampilkan detail artikel. Seperti itu. Nah, kalau konteks sendiri berarti di sini merupakan konteks yang digunakan untuk navigasi. Kalau material background ini untuk membuat rute navigasi berbasis material desain yang akan mulai halaman barunya. Nah, di sini maksudnya halaman barunya itu yang detail news page. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Oke, ini hasil akhir dari workshop kita.
Silahkan dicoba, silahkan dipahami, semoga bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.